Oke, saya Meta, angkatan 2005 dari PBI. Dulu terus sekarang kepala sekolah di Sekolah Musik Bina Musik Jakarta. Dan ya freelance musician juga ya gitu. Tapi terutamanya di Bina Musik Wah, Jakarta gitu. keren banget Kak. Lulusan tahun Thank 2005 itu aku you. masih berapa tahun ya? Masih 4 tahun atau 3 tahun. Oh no, aduh, malu langsung angkatannya. Tapi 2005 seems so long ago sih memang. Tapi Iya bener. iya, tapi pasti banyak hal yang masih masih sama ya di Atma, maksudnya di Iya, PBI-nya sendiri gitu. iya masih Gimana? sama. Gimana By kuliah the di way, PBI? wah sekarang sih seru banget. Apalagi online terus ya banyak teman-teman lah, banyak kenalan. Yang apalagi angkatan 2021, pokoknya seru deh. Sama kok, kita Sama juga dulu dosen-dosen. dari tahun 2005 pun tuh seru banget. So bahkan masih ada teman-teman dan sahabat-sahabat em, 16 tahun yang lalu, true, 16 tahun yang lalu. Tapi saya masih punya sahabat-sahabat grup yang kita kan dulu namanya FKIP ya, bukan PBI ya. Iya. FKIPers gitu. Jadi kita FKIPers ini tuh dan kita masih deket, masih bersahabat sampai sekarang dari Oh wow. dulu di Atma Jaya dan bahkan udah terpencar-pencar, jadi ada yang di US, ada yang di Aussie, ada yang di mana, kita semua masih satu grup gitu, masih kalau liburan masih ketemu gitu. So itu kayaknya salah satu yang berkesan dari PBI ya dari dulu dan pasti Sarah ngerasain juga deh rasanya gimana sih di Iya PBI. sama. Bener banget Kak. So, ngomong-ngomong nih, pada awal masuk kuliah, mengapa Kak Meta milih berkuliah di PBI ini? Sebetulnya kalau dari SMA, sebetulnya dari kecil, eh dari kecil aku tuh udah suka bahasa Inggris gitu. It's already like second language to me gitu. Dan emang suka suaranya, emang suka bentuknya si bahasa itu sendiri. Terus dari SMA pun memang masuknya jurusan bahasa gitu. Terus memilih ke Atma Jaya karena lingkupnya lebih luas, jadi nggak hanya di sastra. Saya tertarik banget sama sastra, tapi nggak cuma di sastra, kan ada pendidikannya juga gitu. Terus Atma Jaya sendiri kan memang terkenal kualitas pendidikannya baik dan lingkungannya baik gitu. Itu salah Iya, satu yang buat buat saya penting gitu, bahwa lingkungan pendidikan itu harus bersih dan baik gitu. bener banget Kak. Jadi emang udah relate dari SMA, udah suka, terus masuk jurusan bahasa, sampai kuliah pun Hmm. pendidikan bahasa Inggris. Betul, emang udah ada ketertarikan di situ. Walaupun agak Iya. kaget sih sebetulnya waktu masuk pendidikan, karena Wah, nggak pernah punya cita-cita bener-bener menjadi guru waktu itu malahan. Jadi justru di jurusan pendidikan itu em, saya malah jadi pengen jadi guru gitu. Jadi pas masuk itu cuma mikir pendidikan in general aja, mungkin mau jadi apa sampingan lah guru les atau gimana gitu. Tapi pada kenyataannya justru pendidikan di situ yang bikin saya terpanggil jadi guru gitu. wah, sama banget nih Kak. Aku juga awal masuk pendidikan bahasa Inggris tuh kayak, aduh, jadi guru, kayak, tapi ya Iya, lama-lama kayak seneng, kayak, wah ternyata guru tuh enak yes, banget gitu. yes, iya. Bukan hanya ngajar, Emang tapi kita juga bisa berbagi. ya Iya betul Kak? banget dan itu kayaknya itu tema yang sangat luar biasa yang ditanamkan sama PBI ya, sama PBI Atma dan sama dosen-dosennya juga. Bisa membangkitkan keinginan kita untuk berbagi, untuk sharing gitu, untuk ngajar itu bukan cuma yang ngajar aja tapi menjadi pendidik gitu. Dan itu tuh berkesan banget kelas-kelasnya dulu. Bener banget Kak. Ini aku sampai di Mister Harsono ditanya, Kenapa? Aduh, sorry tadi agak keputus. oh iya aku barusan di chat Mister Harsono nih,
Kak Meta Iya, masih ingat gak sama Mr. Arsono? masih. Halo, sir. Seru banget. Semuanya, semuanya masih ingat, semua masih ingat. Dan Wow. terakhir juga, aduh tahun berapa ya jalan-jalan sama Ibu Nila bahkan gitu, kita sempat makan bareng gitu. Terakhir kontakkan juga. Jadi sedekat itu sih bukan cuma sama murid-muridnya ya, tapi sama dosen-dosennya gitu. Bener-bener berasa Hmm. dosen-dosen di PBI itu em, mendidik kita tapi dengan cara yang begitu merangkul gitu loh. Jadi sampai sekarang pun tuh saya masih merasa kayak berterima kasih banget sama mereka dan masih ngerasa deket gitu. Sempat ketemu Ibu Sari juga waktu itu gitu di Eropa gitu. Jadi good Wow. relationship gitu. Iya. Aku juga sampai sekarang masih dapat Mr. Arsono, masih dapat Mem Nila. Berarti lama banget ya pengabdian mereka di ini benar-benar setia Hmm, banget gitu sama Atma. Hah? iya benar. Iya. So, tadi kan kakak bilang berkesan banget tuh waktu di Atma. Di Mm-mm. sekitar ada teman-teman yang bahkan sampai masih kontak sampai sekarang. Selain itu kak, selain kegiatan kayak di kampus, ada kegiatan atau pengalaman yang berkesan gitu nggak sih di luar kampus mungkin atau di dalam kampus? Kalau pengalaman sebetulnya pas saya 2005 itu banyak yang terjadi ya, karena kan saya memang udah mulai di musik sebetulnya dari kecil, tapi di tahun 2005 itu saya audisi ke Twilight Chorus yang dari Twilight Orchestra gitu, pimpinannya Mas Adi MS, terus dipilih jadi salah satu solis gitu dan kita tour gitu keliling Indonesia gitu, jadi banyak konser, banyak pokoknya memulai perjalanan karir di nyanyi gitu ya yang lebih profesional gitu di tahun itu. Dan itu menarik sih karena kan pas baru masuk kuliah juga kan, jadi kebayang sibuknya kayak apa, terus setiap weekend angkat koper ke kota mana gitu kan nyanyi. Tapi yang menarik juga waktu di PBI-nya sendiri gitu ya, dengan kegiatan aku yang nyanyi di luar seperti itu, em, mereka tuh bukannya menghalangi atau gimana atau kayak aduh kamu harus fokus ke akademis atau gimana, tapi justru mereka sangat open minded gitu, jadi malah malah mengakomodasi itu, malah oh kalau gitu nanti kalau kita bikin produksi apa atau kita bikin apa bisa dong kita kerjasama dalam hal musik gitu, dan itu terjadi gitu. Nggak tahu deh kalau sekarang Eh, masih ada nggak produksi drama Shakespeare? Dulu kalau di angkatan aku tiap tahun kita bikin Shakespeare production gitu. Wow. Itu Iya kak, jadi kayaknya kalau sekarang gimana Tera? sangat. Iya kak, aku kebetulan juga ikut Padus kampus kan, dan pas Oh di chat GSJ. sama bintang, wah, iya GSJ, kayak seneng Oh, oke. banget bisa bagi pengalaman sama kakak gitu. Pas tadi kakak Aku di cerita, GSJ, iya. Aku di GSJ juga ya waktu itu karena dari awal juga ya, maksudnya ikut lomba, iya, ikut apa segala macam, sempat jadi asistennya pelatih juga gitu. wah, Senang. seru banget. Tapi Mal, kalau sekarang di PBI sendiri ada produksi-produksi kesenian nggak? Maksudnya yang kesenian bahasa Inggris gitu. kayaknya ada yang aku tahu dari FPB kak, itu ada kayak untuk vokal grup atau paduan suara, biasanya lewat BEM atau BPM kalau nggak salah. Oke. Untuk ngembangin bakat bakat anak-anak FPB. Oh, bagus ya. Soalnya itu dulu itu adalah salah satu waktu di PBI. Jadi bukan kegiatan apa ya, kita bikin produksi teater Shakespeare. Pertama untuk kita membahas Shakespeare aja kan udah sesuatu ya, udah Iya suatu benar. tantangan dan sesuatu yang seru gitu. Jadi kita anak-anak yang belajar bahasa Inggris ini yang nggak ngerti Shakespeare tuh siapa pada awalnya, kita membedah
mendalami dan memahami Romeo Juliet tuh bagusnya apa sih, kenapa sih dia terkenal gitu, atau kayak Twelfth Night atau apa. Nah, dan yang lebih berkesan lagi dulu karena saya di bidang kreatif kan, aku kan memang di bidang musik gitu. Nah, aku di pertunjukan yang 12 Night, aku diminta bikin music scoring ya. Jadi aku bikin music scoring buat produksi Shakespeare gitu. Kayak buat aku it's a really big deal dan apa ya, mendorong jiwa kreatif banget gitu. Dan kalau di apa, dengan bimbingan dosen-dosen juga waktu itu kan, jadi kayak membedah secara sejarahnya, secara musiknya sejarahnya juga gimana, jadi benar-benar bisa sangat kreatif. Dan teman-teman yang di situ kan, terus kita belajar acting juga kan, belajar macam-macam gitu. Jadi ya semoga maksudnya setelah pandemi atau kapan gitu PBI bisa ada Shakespeare production lagi. Dan waktu itu kita tampil di kedutaan segala loh, karena kan nggak ada grup teater Shakespeare di Jakarta yang rutin ya waktu itu gitu. So Keren semoga banget, ada, Kak. ayo. Amin. Kayaknya nih harus ada nih. Setelah ini langsung kontak sama Dek sama Kak Prodi, harus ada nih. Mem, itu sangat berkesan gitu. Wow, iya. Tadi kan kakak udah nyeritain nih pengalaman berkesan menjadi titik balik dalam karir musik. Bagaimana awalnya termotivasi kakak mendirikan Bina Musik Jakarta nih? Itu sebetulnya udah dari 12 tahun yang lalu mungkin, kurang lebih ya, keinginan untuk mendirikan sebuah sekolah musik gitu ya. Dan itu sangat diperkuat dengan waktu di PBI juga, karena pada awalnya itu cita-citanya ada memberikan edukasi musik lebih luas dan lebih terstruktur di Indonesia gitu, terutama memang saya ada ketertarikannya di musik klasik gitu. Terus nah begitu masuk ke PBI yang tuh ya bener Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan gitu kan, jadi mendidik. Saya ingat bahkan dulu ada di satu kelas di mana dosennya bilang gitu bahwa kalau kamu ngajar di kelas terus murid-muridnya nggak bisa, kamu yang salah loh gitu, karena ada 1001 cara gitu untuk membuat murid itu memahami gitu kita kemana gitu. Itu pokoknya itu ada satu, itu tuh lumayan menampar gitu loh waktu itu. Terus kayak bikin mikir gitu. Terus setelah saya lama bergerak di musik, terus belajar musik segala macam, begitu pas pulang lagi ke sini, jadi ada kombinasi dari kedua hal itu. Memang dari passion saya yang memang di musik, plus keinginan untuk mengedukasi musik. Dan bukan cuma mengedukasi musik, tapi mengedukasi orang lewat musik gitu. Sama seperti kalau kita belajar bahasa atau kita mengedukasi bahasa, kan bukan cuma bahasanya aja ya, tapi mungkin ada cultural backgrounds-nya, ada apa gitu. Kayak sekarang nggak tahu deh, kalau mata kuliahnya mungkin udah beda-beda ya. Dulu tuh kita ada cross cultural differences gitu, cross cultural soal perbedaan. Jadi kita diberikan kasus-kasus perbedaan kultur yang mungkin kita hadapi di kelas. Terus ada kelas kebutuhan khusus untuk menangani anak-anak kebutuhan khusus gitu. Masih ada ya, Sarah ya? Masih kelas-kelas ada. itu. Oh, oke. Nah, ya itu, jadi itu juga mendorong. Nah, jadi musik itu juga bisa menjadi jalur untuk mengedukasi orang-orang gitu, untuk mengedukasi dan membawa bukan cuma mengajarkan ya, tapi kayak membuka pikiran gitu, untuk memperluas wawasan, untuk juga mengekspresikan diri gitu lewat musik gitu. Jadi itu sih gitu, sama mengembangkan musiknya itu sendiri gitu. Setuju banget, Kak. Jadi musik bukan cuma
buat didengar, buat dirasakan, tapi juga bisa belajar dari musik itu sendiri ya Kak? Betul, kita bisa berkembang sebagai manusia gitu, sebagai manusia utuh gitu ya, lewat musik gitu dan itu sangat sangat Benar. sangat mungkin gitu. Apa namanya musik itu kan memang sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita ya. Kayaknya hidup kalau nggak ada musik Benar. gimana ya rasanya gitu. Em, tapi juga banyak hal yang bisa dikembangkan dari situ gitu kayak kayak empati kita gitu atau disiplin kita untuk latihan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita tanamkan melalui musik gitu. Setuju banget Kak. So, seperti yang tadi Kakak udah ceritakan nih, aku mau nanya lagi, bagaimana Mm-mm. perkembangan Bina Musik Jakarta dari awal hingga sekarang? Menarik sih ya, karena kan kita belum lama berdirinya, terus ada pandemi gitu ya. Tapi Oh, aku bisa cerita bahwa kita tim yang berkumpul dan datang dengan visi yang kurang lebih sama gitu. Bisa dibilang benar-benar sama ya. Jadi visi kita adalah edukasi, visi kita adalah em, bukan cuma mengajarkan musik yang berkualitas, tapi juga ya mengembangkan karakter individu masing-masing murid gitu. Dan setiap guru di sini tuh memiliki visi ke situ gitu. Kita berusaha ke situ. Jadi biarpun pandemi gitu, malah murid kita nambah terus gitu sampai sampai sekarang dan kita terus membuat sesuatu setiap bulan karena em, ya kita harus berkarya terus kan gitu, harus iya benar, sebagai setuju. edukator gitu, kita harus tetap tetap bekerja, harus tetap berkarya, harus tetap menyebarkan. Itu yang kita coba lakukan terus dan ternyata itu membuahkan hasil gitu. Sampai sekarang ya kita ada, maksudnya bertambah terus muridnya dan sampai beberapa murid gitu kayak maunya 2 kali seminggu gitu. Berarti kan kita apa di situ aku juga merasa um, achieve something gitu ya, bahwa Iya, mereka bahagia kesini. Mungkin mungkin Sarah kalau pernah les musik atau apa mungkin pernah denger atau ngerasain sendiri ada les musik yang kayaknya tuh stres gitu, mau datang tuh benar stres gitu banget kayak Kak. takut gitu, aduh belum latihan, aduh gimana nih, aduh gimana gitu. Nah itu Takut juga salah, dimarahin. takut dimarahin gitu, padahal bahasa Indonesianya aja main musik, bahasa Inggrisnya play music, it's supposed to be a play, it's supposed to be fun Lain. gitu. Jadi dan sama seperti kayak kalau yang diajarin di PBI juga kan, kita nggak bisa belajar dalam keadaan stres kan gitu. Jadi Iya, itu visi kita sih, kayak em, apa ya, harus joyful gitu, harus senang gitu, iya, orang motivated untuk datang gitu. Dan itu jadi benar. makanya saya senang banget gitu Pak bisa sharing di PBI ini karena emang banyak banget konsep-konsep atau prinsip-prinsip dari PBI yang teraplikasi bahkan di bidang saya, apa maksudnya sekolah ini kan bukan mengajarkan bahasa Inggris gitu, tapi kita mengajarkan musik, tapi konsep-konsepnya, prinsipnya sangat sejalan gitu. Iya, setuju banget kan. Jadi bukan soal bagaimana ilmu-ilmu yang udah kita terima, tapi bagaimana itu sejalan dengan attitude kita, sikap baik kita, bisa kita dapatkan di musik dan juga dari PBI juga kita bisa dapatkan. Benar. So, memiliki suatu pengalaman yang sangat berkesan. Apakah Kakak memiliki suatu pengalaman yang sangat berkesan nih di selama mengajar di Bina Musik Jakarta? Pengalaman berkesan kayaknya hampir tiap hari selalu ada yang berkesan ya, karena kan ngajar itu selalu penuh warna gitu. Setiap murid pasti beda karakternya dan setiap kelas kan moodnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, Iya, semuanya beda gitu. Em, yang berkesan itu ya perkembangan ya, karena kan yang penting itu bukan, yang terutama itu bukan bakat tapi perkembangan gitu kalau buat aku pribadi. Jadi misalnya punya murid yang buta nada gitu, nggak bisa tahu sama sekali nada tuh di mana, apa, dikasih nada do terus dia kayak do gitu, do nggak tahu di mana gitu, tapi iya, um,
Nah itu karena memang udah tertanam juga ya sebagai edukator gitu, kita bukan lihat aduh nih anak nggak bisa nyanyi, tapi yang kita pikirin adalah gimana caranya supaya dia bisa Gimana? ngerti, gimana caranya supaya dia bisa ngerti bahwa do itu di situ bunyinya untuk lagu ini gitu, kalau do re mi itu kayak gitu bunyinya gitu kan. Em, jadi wah itu cari cara tuh, oke cari dulu kenapa ya bisa gitu ya, ngerti nggak ya nada tinggi tuh di mana, ngerti nggak ya nada rendah di mana, gimana sekarang kan orang ngomong kan kayak soal nyanyi ya, orang ngomong kan nggak ada yang nadanya satu ya, kan kita nggak kayak robot gitu, Iya, jadi nggak mungkin orang nggak bisa nyanyi gitu sebetulnya kan kita pasti nada juga naik turun kalau ada ngomong. nada. Terus akhirnya begitu ketemu kenapa gitu, terus dilatih gitu sampai dia bisa nyanyi sebuah lagu dengan nada yang benar gitu, itu buat buat aku rewarding banget gitu, jadi sesuatu yang proses gitu dari nol atau mungkin dari minus ya, kalau kayak nggak bisa musik sama sekali nya tuh parah Iya. gitu, terus sampai dia bisa mencapai sesuatu yang mungkin buat banyak orang biasa aja ya, tapi buat kita pengalaman antara guru dan murid itu achievement gitu, Iya. dan dia bahagia sekali gitu, dan keluarganya sampai wah luar biasa gitu, dia bisa bisa nyanyi seperti itu. Em, Mungkin yang paling berkesan buat aku selalu yang kayak gitu sih. Jadi itu benar-benar tantangan tapi pengalaman berkesan. Jadi tantangan buat kita tapi Betul. pengalaman berkesannya buat kita bangga gitu karena bisa nonton benar-benar seorang yang mungkin gak tahu banget Yes. nyanyi akhirnya jadi tahu. Wah, Hmm. keren banget. Kayaknya itu pencapaian apa ya, kalau buat guru itu apa ya, profesi yang rewarding gitu. Jadi karena apa yang kita Iya, kasih, investasi waktu, energi dan kreativitas yang kita kasih untuk membuat murid itu maju gitu, di saat murid mencapai sesuatu itu sangat em, memuaskan gitu buat batin kita ya. Mungkin itu juga iya, panggilan, nggak ya, bisa jadi gitu, tapi I encourage everyone to apa, try to teach gitu loh. Nah, beda di saat kita berbagi gitu, dan berbagi itu kan em, bahagianya berlipat ganda deh pokoknya kalau mencapai benar banget. hal-hal kayak gitu gitu. Iya. Selain tantangan yang tadi kakak sebutin nih ngajar anak, adakah tantangan lain selama mengajar di Bina Musik Hmm, Jakarta? ya tantangan juga tiap hari ya ada. Cuma ya gitu sih sebetulnya, tantangan semuanya tantangan, kayak kayak gimana caranya untuk anak ini naik level, atau gimana orang Iya, dewasa yang mungkin mungkin punya masalah sama suaranya gitu, gimana cara memecahkannya, semua itu adalah tantangan gitu. Tapi ya em, di saat kita bekerja di bidang yang kita cintai gitu ya, semua tantangan itu ya it's a challenge not a problem gitu iya, kan. Kayak apa ya solusinya gitu. Mungkin kalau sebagai sekolah sendiri, sebagai institusi ya, mungkin lebih ke tantangannya em, stigma-stigma, seperti contohnya kayak kalau musisi itu nggak profesional gitu. Kalau musisi itu em, apa ya, hidupnya tuh berantakan gitu, atau kayak musisi tuh kerjanya nongkrong-nongkrong doang gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sih, lebih lebih ke situ ya, karena sama seperti ketertarikan aku sama PBI dulu sama Atma Jaya gitu, bahwa tempat belajar itu supposed to be clean and healthy and supportive gitu. Jadi iya, termasuk di institusi musik dong gitu. Itu kan kita tetap institusi pendidikan. Jadi em, kita punya tanggung jawab sebagai edukator gitu. Jadi em, apa, kayak hal kecil kayak being on time, kayak bikin report, kayak iya, ngikutin kurikulum, kayak berpakaian dengan profesional gitu, proper gitu kan, untuk em, memperlakukan murid sebagai manusia gitu ya, bukan bukan kayak apa ya, bukan sekedar kamu nggak bisa gitu, tapi kayak mencoba punya empati gitu. Jadi
Yes. Mungkin lebih ke situ ya, mungkin lebih ke situ. Jadi kayak kalau orang nanya gitu kayak, oh profesinya apa guru musik gitu. Saya tuh punya ide dan punya visi bahwa kita sebagai musisi, sebagai guru, semuanya kita harus bangga gitu. Kita mengedukasi, we are changing the world gitu. We are making the world a better place gitu. We are making people better people gitu. Jadi itu sih tantangannya, banyak yang kayak masih kayak oh guru musik gitu. Terus sementara oh sekolah musik gitu. Buat apa sih gitu. Sementara hmm aku bangga sama itu dan aku pengen lebih banyak musisi yang bangga dan memiliki perilaku dan pengajaran yang bisa dibanggakan gitu. Gitu, punya kredibilitas, punya profesionalitas gitu. Itu sih gitu. Halo Kak Setuju banget. Indah. Kak Nah, Tansi, sebelum ada lanjut teman. nih, kalau Iya, ada yang mau bertanya, boleh banget nih komentar di bawah. Tanya langsung ke kameranya. Mumpung lagi live nih. silakan. Iya, Silakan. setuju banget, Kak. Papa aku kan seorang musisi juga nih. Kayak Hmm. udah bermusik dari sejak tahun 80-an gitu. Terus pas kita lahir Wow. dikasih tahu musik tuh bukan cuma sekedar nyanyi gini-gini selesai, tapi itu about the feeling, about teaching each other, teaching to learn from yourself, from each other like that. So jadi bukan lu Hmm. kayak bukan cuma ngajarin orang buat bernyanyi, tapi bisa ngajarin diri lu sendiri, kamu sendiri gitu, Betul, bagaimana betul. punya Hmm. attitude yang bagus dalam bernyanyi. Iya. Iya, musik itu mengubah hidup banyak orang loh gitu, dan Setuju banget. nggak perlu jadi musisi, tapi musik itu punya impact di dalam hidup orang, dan em, jadi itu nggak bisa diremehkan, dan itu salah satu visinya aku dan sekolahku ya, maksudnya untuk membuat bonding dan membuat impact itu gitu dalam hidup orang. Kadang-kadang Iya benar. hal seperti ekspresi aja tuh nggak bisa ekspresikan di luar, bisa terekspresi lewat musik gitu, atau apa yang lewat sebuah lagu orang jadi punya empati gitu, karena kita berusaha menempatkan diri di dalam cerita itu kan gitu. Jadi em, banyak hal yang bisa dilakukan dengan musik itu gitu. Jadi kayaknya itu mungkin yang membuat saya punya dorongan besar banget untuk kayak aduh berbagi musik gitu, karena it's so impactful gitu. Itu banyak yang nggak sadar gitu bahwa betapa pentingnya itu dalam hidup kita gitu. Iya, bener banget. So, menurut sudut pandang kakak nih, seorang pengajar musik di Indonesia tuh bagaimana gitu bagaimana profesi menjadi seorang pengajar musik di Indonesia menurut sudut pandang kakak? Sebetulnya pengajar seni di Indonesia itu di satu sisi sangat seru ya. Kenapa? Karena keseniannya banyak sekali juga kan gitu. Kita begitu kaya gitu. Indonesia itu kan keseniannya begitu wow gitu. Tapi ya kesulitannya adalah karena saking banyaknya gitu, kita harus ada spesialisasinya juga gitu ya. Tapi kalau guru musik sendiri secara profesi ya itu mungkin tantangannya itu ya, masih banyak yang menganggap guru musik itu pekerjaan yang dipandang sebelah mata gitu. Sementara saya juga kayak tergabung di komunitas guru-guru musik gitu, pengabdiannya luar biasa gitu untuk berbagi ilmu dan berbagi kebahagiaan melalui musik gitu. Jadi saya sih sangat berharap ke depannya juga akan lebih banyak lagi gitu pengajar-pengajar musik yang benar-benar berdedikasi ya, bukan karena mau ngapain ya gitu, ya udah deh ngajar musik aja, bukan gitu, tapi atau kayak praktisi aja gitu yang cuma oh emang hobi-hobi main terus ngajar gitu, tapi lebih banyak pengajar-pengajar yang benar-benar punya kredibilitas, punya punya ijazah, punya visi
dan mau berbagi gitu. Setuju banget Kak. Pengalaman aku dulu tuh pernah ditanya nih waktu masih semester 2 kan. Nanti Hmm. cita-cita kamu jadi guru dalam bidang apa nih? Terus aku bilang, aku pengen jadi guru musik gitu. Terus Hmm. kenapa pengen jadi guru musik? Terus aku bilang, di tempat aku tuh banyak orang yang jago nyanyi, tapi mereka cuma bisa di sekitar situ aja, nggak bisa ngembangin bakatnya. Kayak bisa kenal orang luar tuh betapa banyaknya musisi yang hebat-hebat di luar sana. Itu motivasi aku untuk bener jadi guru musik sekaligus guru bahasa Inggris. Ya, itu betul karena kayak di sekolahku juga kan kita berbagai bahasa ya gitu. Banyak sekali yang kalau dari sekolah internasional gitu kita dengan bahasa Inggris gitu. Walaupun juga kalau basicnya di musik klasik ya harus bisa beberapa bahasa Eropa lain juga gitu. Seperti kalau aku bahasa Jerman gitu, bahasa apa. Tapi iya sih itu sangat bisa dikombinasikan sebetulnya. Bener banget. So, aku mau nanya lagi nih. Sebelum Hmm. mendirikan Bina Musik Jakarta dan menjadi headmaster, pekerjaan apa yang kakak pernah tekuni sebelumnya? Em, aku orangnya suka mencoba sih. Untuk jadi guru bahasa Inggris pernah, untuk di digital agency juga pernah gitu kayak mencoba kayak di dunia advertising gitu. Terus tapi karena memang dari kecil sudah kayaknya udah tahu ya passionnya ada di musik gitu. Jadi memang secara profesional ya itu dari tahun 2005 itu udah professional musicians gitu. Jadi memang hidupnya dari musik, dari ngajar dan dari nyanyi gitu. Wow. Kayaknya aku harus belajar dari kamu nih. So, bagaimana tentang proses belajarin buat music and English education di Atmajaya? Bagaimana kuliah di PBI bisa mensupport kakak dalam karir yang sedang ditekuni? Kayak gimana sih cara kakak ngajar musik? Apa ada ilmu yang seperti kakak bilang tadi? Karena Hmm, musik dan PBI juga berkaitan. iya sih. Sebetulnya yang terutama itu em, apa ya, yang banyak orang suka overlook gitu, nggak lihat kalau di PBI itu bukan cuma soal belajar bahasanya aja ya, tapi kayak soal kurikulum, bagaimana kita memahami sistem pendidikan Indonesia juga gitu, bagaimana em, apa ya prinsip edukasinya sendiri juga gitu. Kayak yang tadi gimana cara kita memandang murid, gimana cara kita menghadapi situasi-situasi gitu, misalnya situasi gimana sih kalau orang itu aku merasanya kalau di PBI itu kita banyak dikasih tools, kita banyak dikasih alat-alat untuk um, yang bisa kita susun sendiri untuk mengedukasi sesuai dengan visinya kita gitu ya. Jadi Iya. ya itu, jadi banyak hal ya gitu kayak misal soal kelas waktu pendidikan soal menangani anak kebutuhan khusus misalnya gitu. Gimana sih cara kita berkomunikasi sama mereka? Gimana sih cara kita memandang mereka gitu sebagai Iya. manusia gitu? Apa sih perkembangan apa sih yang kita nantikan dari mereka gitu? Atau kayak betapa pentingnya kita memahami perasaannya mereka gitu atau membaca gitu. Terus apa hal-hal seperti itu dan itu sangat bisa diaplikasi di profesi aku sekarang ya, terutama ya aku kan juga ngajar di musik, aku juga sempat menangani beberapa anak kebutuhan khusus gitu. Jadi itu contoh konkretnya, tapi masih banyak banget prinsip-prinsip lain yang tadi juga aku udah jelasin ya gitu, yang sangat um, tertanam gitu sebagai sebagai pengajar gitu, benar-benar memandang murid itu ya sebagai manusia gitu, dan selalu ngelihat ke diri sendiri di saat murid itu nggak bisa achieve sesuatu, um,
kita yang harus lebih kreatif gitu sebagai guru. Itu tetap tanggung jawab kita gitu. Kayak gimana caranya gitu. Itu nggak ada habis-habisnya gitu. Kadang-kadang sampai nggak bisa tidur gitu. Kayak aduh gimana ya caranya supaya anak itu tuh mau belajar lagu itu gitu. Itu sampai kepikiran gitu. Oh Iya. mungkin pakai boneka gitu ya. Mungkin dia kan dia suka mungkin besok bisa. Makanya jadi kayak kita mencari cara sampai anak itu suka gitu. Gitu sih. Setuju banget Kak. Jadi benar-benar PBI itu impact banget sama musik gitu kan Kak. Kayak dari PBI kita bisa belajar gimana sih cara nanganin anak yang eh, kayak tadi Kakak sebutin yang punya kebutuhan khusus Hmm. atau anak-anak yang mungkin masih minim pengetahuan tentang musik. Jadi PBI kita bisa dapetin banyak hal bukan cuma sekedar belajar bahasa Inggris saja sih. Kayak banyak Benar, banget yang kita dapat. justru kayaknya aku merasa di PB aku jauh lebih banyak belajar soal karakter manusia, soal sistem gitu, soal kan dapat public speaking, dapat Iya, business English bahkan. Jadi kita tuh banyak dikasih tools yang kayaknya diaplikasikan di berbagai bidang tuh sangat masuk akal gitu. Maksudnya kerja dimanapun gitu itu akan teraplikasi dengan baik karena pertama kita belajar manajemen karena kita mesti manajemen kelas. Kita belajar planning karena iya, kita bikin lesson plan, kita bikin kurikulum gitu kan. Itu bener banget. wah udah deh gitu. Kita belajar bikin report karena kan kita harus testing dan assessment murid gitu. Terus kita belajar karakter orang, gimana handle orang gitu. Jadi abis itu mau kerja jadi personal assistant, jadi marketing, jadi apa semuanya tuh masuk karena kita pada dasarnya Iya, kita mempelajari hal-hal yang bahkan nggak cuma di kerjaan ya, tapi sangat esensial untuk kehidupan gitu. Jadi setuju. jadi waktu itu aku sendiri ngerasa jadi open minded banget gitu. Jadi oh iya ya, ternyata kayak gini. Contohnya dulu soal kurikulum gitu, kayak soal ujian nasional, perlu nggak sih ada ujian nasional? Aku langsung argumen gitu, perlu gitu. Terus tiba-tiba dosennya waktu itu bercerita gitu kayak oke, gini kondisinya di Kalimantan, gini kondisinya di Papua. Menurut kamu gimana? Jadi kita diajak berpikir, kita diajak Iya, membuka mata gitu, dan itu aku rasa bukan cuma di semua profesi tapi kayaknya harusnya setiap orang belajar untuk berpikir seperti itu gitu. bener banget. Setuju banget, Kak. Jadi, sebelum lanjut nih, Mm-mm. aku mau bilang untuk viewers yang mau bertanya nih, boleh banget komen di bawah. So, menurut kakak nih, apakah ada Mm-mm. saran untuk anak teman-teman kita yang masih SMA atau calon mahasiswa sekarang ini yang mungkin masih bingung mau menentukan kuliah di bidang apa atau di mana? Hmm, pokoknya aku bisa bilang kalau misalnya di PBI itu tuh mungkin justru terutama yang eh, ada beberapa ya, maksudnya kalau memang kamu punya panggilan untuk berbagi gitu di PBI itu tuh kamu pasti akan sangat terakomodasi gitu karena selain secara kurikulum, secara mata kuliah, secara dosen-dosennya juga mereka sangat mengakomodasi kita untuk berbagi, untuk baik mengajar kegiatan sosial dan mendorong kita untuk mengembangkan potensi-potensi kita gitu. Kalau misalnya merasa juga belum tahu-tahu banget sih, mungkin jadi guru atau mungkin maunya kerja di mana masih belum tahu gitu. Nggak bakal rugi masuk ke PBI karena yang kayak aku bilang tadi kita belajar banyak banget prinsip-prinsip yang general tapi sangat bisa diaplikasikan di setiap kerjaan dan di setiap kehidupan gitu. I feel like after graduating I became a better person, bukan cuma lebih pinter tapi bener-bener educated to be a better person yang ngelihat orang lain dengan lebih manusiawi gitu, dengan lebih empati, lebih punya energi gitu untuk 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 menghadapi tantangan-tantangan terutama di dunia kerja gitu. Terus oh ya terus lingkungannya juga kan internasional banget ya.
di PBI itu. Jadi aku kan setelah dari Atma Jaya aku kuliah di Austria gitu, di Eropa. Dan di situ juga aku merasa nggak kaget-kaget banget gitu, karena di PBI udah lumayan terbiasa apa berhadapan dengan orang-orang asing juga. Terus kayak ya kita banyak kayak di dalam linguistik juga kan kayak meneliti beberapa kultur lain gitu. Jadi aku bisa bilang nggak bakal nyesel deh, dan maksudnya nggak bakal rugi, kayak bukan sesuatu yang kalau kita belajar itu terus nantinya, tapi ujung-ujungnya aku nggak jadi guru bahasa Inggris gitu, terus kayak ya sia-sia deh, nggak ada yang sia-sia, karena semua yang diajarin di situ itu it will make you a better person, I guarantee. Setuju banget, Kak. Jadi kayak masuk PBI itu bukan berarti nanti keluarnya jadi guru. Di PBI itu banyak banget. Kamu bisa jadi public Benar. speaker, bisa jadi businesses, bisa jadi kayak Kak Meta sekarang, headmaster di musik, bina musik. Kayak bener-bener banyak banget gitu dari Iya, PBI. luas Jadi bukan banget, cuma, bener. iya, seperti yang tadi Kak Meta bilang tuh, based on my experience, aku dari tempat yang benar-benar kayak uh, susah dijangkau gitu. Di Papua Hmm. kan agak jauh dari ibu kota, terus kayak Hmm. yang aku kenal cuma orang-orang di sekitar, dan ya kayak pengalaman untuk ini itu minim. Pas aku sampai di Atma Jaya kayak wow, ini bener-bener gila, keren banget, kayak aku dapat banyak banget pengalaman yang bahkan Hmm. aku sampai balik tuh kayak orang tua keluarga tuh kayak kaget, wow banyak banget yang kamu dapat, sampai kayak kita tuh bangga banget gitu kamu bisa Iya, masuk, bisa kenal dengan banyak banyak orang, bisa dapat banyak pengalaman yang sebelumnya aku pikirnya tuh begini, ternyata pas masuk Atma diajarin, oh ternyata yang aku pikir selama ini tuh salah, yang seharusnya yang benar tuh kayak gini. benar. Jadi Jadi kita benar-benar ya aku yakin maksudnya Sarah ngerasain apa yang aku rasain ya, kayak benar-benar pikiran kita jadi benar-benar terbuka, dan menurut aku itu salah satu benar banget. hal yang penting di saat kita kuliah gitu. Jadi bukan cuma ilmunya doang, tapi kayak gimana kita terbentuk karakternya sebagai manusia di saat kita kuliah itu, gimana cara kita berpikir, gimana cara kita belajar gitu, dan hal-hal kayak gitu. Dan itu sih sekali lagi aku bisa tekankan juga, kayak it's such a good environment to study gitu, soalnya bukan cuma dosen-dosennya juga ya, aku merasa mahasiswa-mahasiswanya pun dibentuk sedemikian rupa sehingga kita tuh sangat saling support gitu di dalam kerja grup, di dalam berbagai hal, tapi kita selalu diajarin untuk kerjasama, kerjasama, kerjasama gitu loh. Jadinya em, dan kerjasama yang baik, dan semuanya tuh ada tujuannya, semua ada goalsnya gitu loh. Gimana cara mencapainya, visinya seperti apa. Jadi semua tuh terarah gitu. Bahkan itu sudah mulai tercermin dari makrabnya, bahkan yang mungkin kalau tanpa sebut nama tapi pasti ada lah ospek-ospek yang kayaknya nggak manusiawi gitu ya. Aku inget banget waktu itu udah khawatir gitu waktu makrab di PBI gitu, tapi ternyata kita malah dapetin bener-bener seminar-seminar sama apa ya, seminar-seminar yang bener-bener mind opening gitu, kayak ngomongin soal cara strategi kita dalam hidup gitu loh sebetulnya. Terus kayak semuanya sangat kreatif, terus terakhirnya kita pesta kostum, nggak tahu deh kalau makrab sekarang ya, cuma waktu itu pas angkatan aku kita pesta kostum, terus kayak dosen-dosennya malah yang kostumnya lebih heboh dari kita gitu. Terus ada alumni-alumni yang sharing juga, dan alumni-alumninya they were such cool people yang kayak kita wah keren banget ya gitu. Jadi bahkan dari first impressionnya aja udah begitu gitu. Jadi Iya, betapa PBI ini benar-benar menanamkan prinsip edukasi dari day one gitu. Prinsip edukasi yang benar, menanamkan karakter yang benar itu di environment apa lingkungan yang sehat itu dari day one sampai terakhir. iya, So setuju. I am a really apa ya, a real proud alumnus gitu dari PBI. Setuju banget, dan aku sebagai mahasiswa juga kayak bangga banget. Wow,
bahkan ada alumni aku yang headmaster di sini, ada alumni aku yang benar-benar yang awalnya aku tuh kayak fans banget, ternyata ada gitu di PB ini. Kayak wow, I can only imagine, kayak wow, nggak bisa dibayangin gitu. Iya, Keren dan itu banget. memang, nah itu juga sih karena yang penting juga kan dalam pendidikan yaitu pembentukan karakter dan wawasan ya sebetulnya. Jadi Iya, aku pun sekarang ngeliat teman-teman angkatan aku gitu, wow mereka bisa achieve so many amazing things gitu. Maksudnya bener-bener yang satu di kedutaan mana, yang satu di perusahaan mana, yang satu punya startup apa gitu, yang sebetulnya aku pikir tapi kita semua bidangnya beda-beda, tapi semuanya dari PBI gitu. So iya, um, PBI must have done something right gitu sampai sampai semua alumninya gitu, maksudnya paling nggak yang angkatan aku ngelihat hampir semuanya gitu punya kerjaan yang bagus gitu dan menjadi orang-orang yang baik dan inspiratif gitu. So berarti ada yang benar di dalam pembentukan karakter dan pembentukan apa dan wawasannya gitu. Karena kan it's a never ending process ya. Kita kan belajar terus gitu. Tapi kalau nggak ditanamkan dari awal keinginan untuk belajar atau keinginan untuk menjadi karakter yang baik itu, sepinter apapun, setinggi apapun IP kita kayaknya agak sulit ya untuk maju lebih jauh gitu. iya. Setuju banget, Kak. Kayak yang tadi aku sebutin, aku kayak bener-bener amazed banget waktu pertama masuk PBI karena aku dipaksa harus kayak yang awalnya aku nggak on time, dipaksa harus on time. Yang aku yang orangnya malu bicara di depan umum nih, kayak you can do it yourself. Kayak gitu, aku bener-bener harus improve myself better than before. Jadi Yes. benar-benar belajar banyak hal, bukan cuma belajar tentang ilmu, tapi belajar bagaimana ketemu orang-orang yang benar-benar punya attitude yang really great, like wow. Sampai aku sendiri tuh kayak belajar dari mereka, kayak wow, nggak nyangka bisa sampai di sini, nggak nyangka bisa ketemu orang-orang sehebat ini. Itu semua Hmm. dari PBI. Keren banget. Dan juga bukan cuma soal belajar, tapi dosen-dosen sama alumni dan angkatan semua tuh relationship-nya bagus banget. Menurut kakak gimana Betul. nih? Iya, itu benar banget. Bahkan bahkan sesederhana kayak di grup atau di apa gitu, aku nggak pernah melihat ada sesuatu yang negatif gitu. Karena mungkin ya itu ya, karena kita ditanamkan karakter untuk selalu see the positive side, untuk cari kalau ada challenge solutionnya apa gitu. Jadi aku mendapati di grup yang isinya sekian banyak gitu ya isinya sangat positif, semuanya sangat saling mendukung gitu, semuanya eh, apa ya sangat berempati setiap kali ada sesuatu gitu, misal ada musibah atau apa, semua penuh empati, semuanya turun tangan gitu untuk membantu apa memperbaiki situasi gitu. Terus inner circle aku sendiri yang memang sahabat-sahabat yang memang dulu dari PBI gitu ya, itu juga termasuk orang-orang yang paling suportif di dalam hidup aku gitu. Jadi ya gitu karakternya semuanya karena aduh ada masalah ini, ayo bisa deh gitu, apa kita bisa bantu apa gitu. Jadi em, aku merasanya memang keseluruhan keseluruhan ikatan alumni dan dosen dan semuanya kayak gitu sih. Iya, setuju banget. Yang aku alamin sekarang juga kayak gitu, Kak. Jadi ada beberapa teman yang mungkin dalam materi mereka nggak bisa, teman yang lain, sini, ayo aku bantu, ajarin kamu, mana yang kamu nggak ngerti, aku jelasin. Atau ada Yes. dosen yang kayak kita lagi dalam kelas, terus aku nggak ngerti yang ini, ya udah, nah, sebentar kita ketemu ya, nanti bakal mem jelasin, bakal ser jelasin, kamu nggak perlu takut, IP kamu rendah juga kamu nggak perlu takut, kayak gitu. Iya, Jadi yes. benar-benar, iya. Pertanyaan terakhir aku, Mm-mm. adakah saran untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin masih ragu untuk masuk ke dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris? Saran dari kakak? Um,
Mungkin lebih ke saran ini juga ya, jangan takut. Ada juga soalnya aku melihat ada yang takut karena justru nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Ya, karena di dalam situ akan belajar kok gitu. Kita akan belajar banyak sekali gitu dan di drill, ditempa abis-abisan. Aku dulu kalau abis kelas grammar gitu keluar kepala rasanya mau meledak gitu. Tapi sekarang ya kan kayak berasap gitu karena kita dikasih latihan begitu banyak, dikasih input begitu banyak gitu sampai kayaknya overload gitu. Tapi jangan don't be discouraged, jangan takut dan malu gitu. Justru di situ semakin banyak kita tanya, semakin banyak kita haus ilmu. Aku sih merasa banget ya, nggak ada yang pelit ilmu di PBI itu. Justru mereka sangat accommodating gitu. Misalnya aku punya suatu rasa penasaran terhadap topik tertentu, aku datang ke dosen, aku langsung dikasih referensi gitu. Coba baca ini, coba baca itu, coba baca itu gitu. Jadi datanglah dengan rasa penasaran. Nggak perlu datang dengan ilmu yang udah luar biasa ya, kalau gitu ngapain kuliah kan gitu. Tapi datanglah dengan rasa penasaran, datanglah dengan pertanyaan gitu. Dan bahkan dosen-dosennya pun atau teman-teman kita di saat mereka nggak punya jawaban pastinya pun, ini lingkungan akademis yang begitu sehat, jadi mereka akan ayo ya udah gimana ya, kita cari bareng-bareng gimana baiknya gitu. Aku pernah contoh kasus juga waktu aku jadi panitia makrab gitu, waktu jadi panitia English Days tahun berapa udah lupa. Udah lama ya. Cuma waktu itu kan jadi seksi acara, jadi kan diskusi sama dosen gitu. Jadi kayak kalau kayak gini gimana ya, kalau bikin acara kayak gini ada harmful impact-nya nggak, ada gimana. Jadi aku datang dengan pertanyaan dan mereka selalu iya gimana ya, anak-anak kalau kayak gini bosen nggak ya. So it's a discussion, it's always a discussion. Bahkan waktu sidang skripsi juga it was a discussion gitu. Jadi kayak kalau menurut kamu ini kenapa begitu, kenapa kamu nulisnya gitu. Jadi pokoknya datanglah dengan rasa penasaran. Jangan takut bahwa kamu nggak cukup gitu. Setuju banget Kak. Jadi kalau yang masih ragu-ragu nih, aduh Inggris aku masih kurang nih, atau aduh aku harus kayak gini, atau mungkin aduh takut banget masuk di PBI nanti aku nggak bisa make a relationship sama teman-teman atau sama guru karena aku orangnya mungkin introvert like that. Pokoknya jangan takut masuk di PBI, you can be anything. Sharing kita hari ini udah mau berakhir. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat Kak Meta yang udah sama-sama Iya, terima kasih ngobrol sama aku dengan bahagia. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah meluangin waktu nonton PBI in 60 Minutes, You Can Be Anything dari awal sampai akhir. Aku secara pribadi dan HMPS mengucapkan terima kasih banyak udah meluangin waktu, juga pada Kak Meta terima kasih banyak. Dan jangan lupa guys untuk daftar di PBI, wajib banget. Udah dengar sharing tadi kan, seru banget. Pokoknya di PBI itu semuanya seru banget. Aku mau infoin lagi nih yang tadi aku infoin. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi tentang Atmajaya, seperti informasi pendaftaran atau program studi apa aja, beasiswa di Atmajaya dan lain-lain, bisa langsung klik website yang tadi aku udah ketik, www.atmajaya.ac.id. Juga bisa langsung kontak nomor telepon tertera di website tersebut. Dan ini akhir dari sharing kita. Thank you banget dan stay safe. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah.